Sampaikan bahwa yang tidak mudik. Presiden Joko Widodo resmi melarang mudik masyarakat untuk menekan persebaran virus corona di Indonesia. Larangan itu akan berlaku efektif mulai 24 April 2020. Bahaya tertular corona bisa mengintai keluarga dan orang-orang yang ada di kampung halaman jika seseorang nekat untuk mudik. Menteri Agama Fahrul Razi pun menghimbau silaturahmi memang penting, namun di masa pandemi corona dapat menjadi mudarat. Mobilitas masyarakat ke daerah justru akan membuat penyebaran virus corona semakin meluas. Juru bicara penanganan corona Ahmad Yuryanto mengatakan seseorang yang nekat mudik dapat terpapar corona dari orang lain di rest area. Pemudik berpotensi tertular dari orang-orang yang tak bergejala atau OTG di sejumlah fasilitas umum selama perjalanan. Pemudik yang telah tiba di kampung halaman dapat menyebarkan corona ke keluarga dan sanak saudara hingga orang tua. Seseorang hampir pasti akan menjalani karantina setibanya di kampung halaman selama 14 hari. Pemudik bakal menyandang status orang dalam pemantauan atau ODP jika pulang kampung di tengah wabah corona, khususnya mereka yang berasal dari epicenter penyebaran corona seperti DKI Jakarta. Tim Liputan, Berita 1. Bahaya mudik saat pandemi corona itulah topik dialog di Morning Talks pagi hari ini. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra. Dan seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan ada di layar televisi Anda. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Bung Rudi. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Pak Hermawan. Ini kalau kita bicara soal kemarin kan pemerintah sudah mengeluarkan aturan untuk melarang mudik. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa sebelum berlaku efektif hari ini, itu kemarin sudah banyak juga masyarakat yang untuk menghindari pelarangan mudik, mereka sudah mudik duluan. Anda melihatnya seperti apa dengan ini? Ya, itulah konsekuensi dari keputusan yang membuat masyarakat sendiri kurang memahami betul ya ketegasan pemerintah dan sikap pemerintah. Jadi dengan adanya keputusan sekarang ini kita harus mengapresiasi, itu juga yang kita harapkan agar mudik itu sementara untuk dilarang bukan sekedar dibatasi begitu. Nah, tetapi memang urusan mudik ini bukan hal yang baru karena semenjak beberapa daerah menerapkan PSBB dan bahkan jauh sebelum itu banyak karyawan yang dirumahkan atau work from home, kemudian activities at home dan praying at home gitu ya. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat kita, jadi bahkan terjadi sejak sebulan yang lalu kalau saya lihat kenyataannya. Tetapi kaitan dengan mudik ini memang akan makin bertambah seiring dengan bulan Ramadan apalagi menjelang Idul Fitri nantinya. Nah, untuk itu pelarangan ini menjadi kabar baik, tetapi tidak sekedar pelarangan di atas kertas atau di atas di depan media, tetapi juga kita harus melihat di lapangan seperti apa nanti alat transportasi betul-betul dilarang oleh pemerintah seperti kereta, bus, kapal dan lain-lain yang menjadi moda transportasi antar daerah dan antar wilayah di Indonesia. Nah, ini harus menjadi kekompakan yang luar biasa. Dari masyarakatnya harus sadar diri, mawas diri, dan kita sendiri menghindari mudarat dengan mudik ini. Tetapi juga pemerintah juga harus konsekuen, terutama dari alat transportasi untuk hubungan antar daerah dan antar wilayah di Indonesia ini. Gitu Bung Rudi. Ya, Pak Hermawan, ini ada yang memprediksi bahwa bulan Ramadan ini bisa jadi puncak dari penyebaran virus corona. Apakah Anda setuju dengan pendapat itu? Itu berdasarkan analisis jauh sebelumnya terkait dengan tren data, karena data yang diumumkan oleh pemerintah melalui gugus tugas secara rutin tentang kejadian, tentang kematian dan juga angka sembuh mulai dari tanggal 2 Maret 2020 yang lalu. Kalau kita lihat evidence base-nya hanya sekedar pada data itu dengan laju pembelajaran dari negara-negara lain, maka puncaknya akan terjadi pada minggu ketiga sampai minggu kedua Mei. Itu adalah data awal ya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan sekarang, malah intervensi yang dilakukan oleh negara kita kan sangat longgar ya. Intervensi longgar walaupun PSBB sudah menjadi standing position, tapi PSBB ini harus kita katakan sebenarnya bentuk intervensi longgar, tidak dilakukan pengetatan sejak di awal.
Maka itu ini sebenarnya mulai bergeser, puncaknya ini akan mundur sekitar Juni atau Juli, bukan lagi April ke Mei. Nah, kalau April ke Mei ya tentu akan jatuh pada bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini tadinya. Tetapi harapan kita, apapun itu intervensi kita agak sedikit lebih ketat, supaya betul-betul di antara kesadaran masyarakat dan juga kesigapan pemerintah ini konsisten dan konsekuen di lapangan, Bung Rudi. Ya, tapi kalau kita melihat bahwa misalkan pelarangan mudik ini baru berlaku hari ini, dan kalau berdasarkan moda-modanya itu kan dibedakan. Kalau darat sampai 31 Mei, kemudian juga untuk kereta api sampai 15 Juni dan segala macam. Sementara pengumuman soal pelarangan mudik itu sudah beberapa hari sebelumnya disampaikan, pada akhirnya banyak masyarakat yang mengambil kesempatan untuk tetap mudik sebelum masa berlaku pelarangan itu efektif. Nah, ini Anda melihat bahwa dengan situasi seperti itu, apakah risiko penyebaran virus corona ini akan semakin masif, terutama mungkin di wilayah-wilayah yang menjadi tujuan pemudik? Iya, tentu itu berdampak besar ya. Kalau mudik ini, saya nggak tahu nih, apakah istilah mudik atau pulang kampung. Jadi kalau orang yang sudah pulang kampung misalnya gitu, nah itu tentu juga akan berdampak besar. Jadi kalau orang pulang kampung itu terjadi sebelum penegakan dari tidak bolehnya mudik ini, maka itu pun akan menjadi faktor risiko, baik dari kampung yang dituju sendiri, maupun nanti sekembali mudiknya lagi ke Jakarta, kira-kira begitu. Nah, ini menjadi menarik ya ketika sekarang ini, Bung Rudi, seluruh provinsi di Indonesia, 34 provinsi, dan juga sekitar 540 kabupaten kota ini, semuanya itu sudah disanggah, dirambah gitu ya, sudah disambangi atau dirambahi oleh namanya COVID-19 ini. Nah, untuk itu sebenarnya di daerah itu berpotensi besar menjadi epicentrum baru. Dengan mudik atau pulang kampung itu akan semakin meningkatkan resiko itu sendiri di daerah tentu saja. Meskipun ini yang saya ketahui beberapa daerah menerapkan ada karantina wilayah gitu ya, bukan karantina wilayah maksudnya, tapi para pemudik itu ketika mereka sampai di kampung halaman, mereka itu dikarantina sama pemerintah daerah. Menurut Anda itu tidak cukup efektif untuk mencegah penyebaran? Ya, sangat tidak efektif karena itu sifatnya self-isolation ya, yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika menetapkan mereka sebagai ODP namanya. Orang dalam pemantauan yang sekembalinya mereka dari kota besar yang memang terpapar berat seperti Jabodetabek. Jadi barang siapa yang pulang kampungnya itu hadir dan datang dari arah Jabodetabek, kira-kira begitu, maka saat itu juga pemerintah daerahnya menetapkan mereka sebagai ODP, dan selayaknya ODP maka mereka dirumahkan untuk tidak keluar selama 14 hari minimal. Dan itu yang disebut dengan self-isolation itu, Bung Rudi. Ya. Nah, tetapi begini, yang paling penting buat kita semua, terutama kami praktisi kesehatan, untuk menahan laju COVID-19 ini yang terbaik kalau kaitannya dengan mudik, yaitu pemerintah sendiri yang harus menyetop semua angkutan, baik penyeberangan laut, sungai, air, udara, dan juga darat berupa moda transportasi bus antar kota, antar provinsi di terminal-terminal. Nah, ini kan kelihatannya masih belum kompak. Ada aja moda transportasi yang masih diberikan keleluasaan. Mudah-mudahan mulai hari ini tidak ada lagi sama sekali. Jadi memang harus kita berlakukan secara menyeluruh kalau memang kita konsisten untuk melarang mudik ini. Oke. Begitu, Bung Rudi. Ya, Pak Hermawan, tapi yang menarik tadi Anda mengatakan bahwa karantina yang dilakukan oleh pemerintah di masing-masing daerah itu tidak efektif. Kenapa ini menjadi tidak efektif? Itu bukanlah istilah karantina. Nah, kita semua semenjak adanya standing position pemerintah berkaitan dengan PSBB, maka opsi-opsi di dalam istilah di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu ada istilah karantina rumah, ada istilah karantina
wilayah, ada istilah karantina rumah sakit, dan ada PSBB. Maka kalau pemerintah memilih PSBB, istilah karantina ini seyogianya sudah tidak kita pakai. Adapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah self-isolation atau semacam isolasi diri yang sifatnya mandiri atau swa-isolasi begitu ya. Yang diharapkan dan dihimbau itu juga sifatnya himbauan. Pemerintah juga kekurangan instrumen untuk memastikan agar orang per orang yang di ODP-kan itu, tanda kutip, yang jadi orang dalam pemantauan, untuk memaksa betul-betul mereka tidak keluar masuk. Maka sebenarnya yang terbaik adalah melakukan koordinasi dengan komunitas atau stakeholder di dalam wilayah desa atau kampung itu untuk betul-betul melakukan community based inisiatif, terutama saling bantu, saling berempati. Masalah dan tantangan terbesar dari orang-orang yang dirumahkan ini kan pemenuhan kebutuhan hidup sebenarnya. Jadi kalau mereka diisolasi selama 14 hari misalnya, maka penjaminan atas bahan makanan, sembako, akses informasi, akses listrik dan lain-lain mereka juga harus terjamin. Dan ini yang menjaminnya harusnya tetangga, handai tolan yang dikoordinasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh pemerintahan setempat yang dekat dengan masyarakat. Dan Anda melihat itu belum terbentuk sama sekali, atau mungkin ada di beberapa tempat memang sudah ada yang berinisiatif seperti itu, tapi secara keseluruhan ini masih jauh dari harapan. Tidak merata ya, karena ini bukan bagian dari sikap pemerintah secara nasional, tetapi kadang menjadi otonom pemerintah daerah, yang kadang pemerintah daerah juga berbeda-beda satu sama lain. Ada bupati wali kotanya yang aktif, proaktif, dan bahkan sangat concern dengan penyebaran COVID-19, tetapi juga ada yang cuek bebek walaupun daerahnya sudah red zone, tapi juga tidak mau mengusulkan PSBB. Begitu. Oke, tapi ada satu wilayah kalau saya tidak salah itu di Kabupaten Banyumas, ada satu RT yang memang ya istilah lockdown itu betul-betul diterapkan. Masyarakat yang berada di wilayah RT itu tidak boleh keluar karena ada sekitar 10 orang yang positif terinfeksi dan orang luar juga tidak bisa masuk. Nah, ini salah satu bentuk otonom yang tadi disampaikan sama Pak Hermawan maksudnya ya? Iya, betul sekali. Itu kan inisiatif datangnya dari desa, dari dusun, dari kampung-kampung yang sifatnya sangat lokal spesifik dan juga lokal approach kan gitu. Belum tentu semua kampung juga akan nurut. Tipikal perkampungan di Indonesia ini kan beda-beda, Bung Rudi. Ya. Ada kawasan yang sifatnya urban atau perkotaan, ada yang karakternya rural atau pedesaan. Untuk daerah-daerah rural, sifatnya statis, perpindahan penduduk tidak terlalu intens, biasanya lebih kooperatif dan lebih mudah untuk diatur dan dikelola dengan terbatas di lingkungannya. Tetapi untuk daerah-daerah yang sifatnya urban, perkotaan seperti di wilayah-wilayah Jabodetabek dan sebagian besar di kota-kota besar di kota-kota di daerah, itu juga agak sulit. Nah, maka itu penegakan oleh pemerintah dan juga kedisiplinan masyarakat inilah yang harus kita dorong dan menjadi hal yang konsisten pada masa-masa selama Ramadan ini, utamanya kini dan ke depan, Bung Rudi. Pak Hermawan, ini menarik sebetulnya kalau kita mengukur tingkat literasi masyarakat, mereka kampanye mengenai hidup higienis, selalu cuci tangan, menggunakan masker. Apakah ini masih dirasakan jauh dari memadai? Artinya gini, dengan kondisi yang dinilai kurang memadai, barangkali mungkin saya salah, itu akan punya risiko yang sangat tinggi ketika mereka melakukan mobilitas yang cukup tinggi ke wilayah lain. Atau sebetulnya tingkat literasi masyarakatnya saat ini sudah sangat tinggi, kesadaran mereka juga sangat tinggi, disiplin mereka juga sudah sangat tinggi, maka sebetulnya mudik itu juga resikonya jadi tidak terlalu besar bagi mereka. Atau bagaimana? Ya, kita harus akui kesadaran masyarakat kita itu tidak seutuhnya sama satu orang dengan orang lain. Jadi ada tingkat kesadaran itu terkait dengan tingkat pendidikan dan juga kepedulian dengan sesama dengan orang lain. Biasanya sekelompok orang yang seperti inilah yang cenderung sangat menjaga atau physical distancing, menjaga jarak dan juga berperilaku hidup bersih dan sehat. Seperti penggunaan APD, masker misalnya di keramaian, kemudian biasa bercuci tangan ketika masuk dan bersentuhan dengan ruang publik, atau bahkan mengantongi semacam hand sanitizer begitu bila harus
terpaksa di ruang publik. Nah, orang-orang seperti ini tanpa kita tegakkan secara disiplin yang tegas sekalipun, dia dengan sendirinya akan sadar. Tetapi ada juga tipikal masyarakat kita, terutama yang memang sangat rentan karena faktor ekonomi dan juga pendidikan segala macam, nggak ada pilihan buat mereka kecuali harus beraktivitas setiap waktu di keramaian segala macam, dan agak acuh juga dengan pemakaian masker dan juga kadang untuk mencuci tangan dan hand sanitizer pun pastilah juga itu akan sedikit banyak akan terlewati tanpa bisa betul-betul menjaga dirinya dengan baik. Yang harus kita jadikan pemahaman bersama, Bung Rudi, cara memutus COVID-19 ini betul-betul mengandalkan menjauhi keramaian atau membatasi kontak yang tidak perlu dengan orang-orang ramai yang ada di fasilitas atau area publik. Nah, maka itu di daerah kampung, rumah sendiri dan juga keluarga sendiri, itulah wilayah yang paling sering dan aktif yang seharusnya menjadi lokasi kita hari-hari ini. Jadi stay at home itu menjadi keharusan dan pilihan, tetapi juga ketika di rumah juga tetap membatasi pergaulan dengan keluarga, dengan tetangga yang tidak perlu amat, menjaga jarak dan juga menggunakan masker bila harus ketemu dengan handai tolan. Karena saat ini semua orang itu patut dicurigai sudah terpapar. Paradigma wabah itu seharusnya semua orang itu dianggap terpapar. Tinggal nanti hasil lah yang akan membuktikan dia negatif atau positif. Nah, untuk itu penggunaan masker, menjaga jarak itu menjadi penting. Andai kita mudik, di alat transportasi, di perjalanan, dan dalam proses kita disambut oleh keluarga dan handai taulan di daerah, di tempat kita tujuan mudik, kita sulit mengharapkan kita tidak berinteraksi dengan orang lain, apalagi di suasana Ramadan dan menjelang Lebaran, itu juga keramaian akan tercipta, dan saat itulah potensi transmisi terjadi, local transmission, ada silent movement, ada silent transmission, dan kita sangat tidak mengharapkan hal itu terjadi, Bung Rudi. Pak Hermawan, Anda mengatakan bahwa tidak ada cara lain untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini selain menjauhi keramaian, terus disiplin dalam physical distancing, dan hal-hal lain seperti yang tadi Anda katakan. Dan Anda juga mengatakan bahwa ada istilahnya tadi keharusan. Artinya memang sebetulnya semua yang disampaikan oleh pemerintah soal physical distancing, mudik dan segala macam, sifatnya itu bukan lagi imbauan, tapi mestinya adalah paksaan. Ya, kan memang munculnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, dan yang dilanjutkan oleh Menteri Kesehatan dengan peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan teknis dan persyaratan PSBB, itu sebenarnya menjadi acuan pemerintah daerah, utamanya gubernur, bupati, wali kota, dan menurunkan melalui peraturan bupati, peraturan gubernur atau peraturan wali kota itu menjadi hal yang lebih teknis dan tegas. Pendekatannya bukan lagi sifatnya appeal atau himbauan, tetapi sifatnya policy based, kebijakan yang memang harus dilakukan penegakan untuk law enforcement-nya. Nah, walaupun tipikal penegakan ini tidak harus menyampai proses pidana ya bagi masyarakat, tetapi mulai dari hal-hal yang sifatnya persuasif, kemudian juga adanya hal-hal yang menyangkut administratif, ya bisa juga sebenarnya penegakan secara pidana oleh aparatur penegak hukum seperti kepolisian, tetapi itu betul-betul harus intens dikoordinasikan, dilakukan secara bertahap, karena memang dimungkinkan juga di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018. Bung Rudi. Pak Hermawan, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.